kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Saya akan membawakan doa menurut agama saya Islam. Yang lain boleh. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Engkau telah memberikan rahmat pada hari ini. Ya Allah, lancarkanlah bimbingan kami pada hari ini. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar, ya Allah. Ya Allah yang Pengasih, bimbinglah orang tua kami yang di luar sana yang sedang bekerja keras, ya Allah, dan mudahkanlah pekerjaannya, lancarkanlah rezekinya, ya Allah. Ini saya akan memasuki pengertian bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok itu suatu layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok, memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok ini. Yang pertama, tujuannya kita mampu berbicara di depan orang banyak. Kemudian kita mampu memberikan saran, ide, tanggapan di depan orang banyak. Lalu kita dapat menghargai pendapat orang lain dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian mampu mengendalikan diri dalam menahan emosi negatif. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok selanjutnya saya akan menjelaskan ajas-ajas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada kesukarelaan, keterbukaan, kehormatan, dan kerahasiaan. Sebelum kita masuk ke bimbingan kelompok ini, supaya kita nggak tegang kali, kita masuk ke game supaya kita makin akrab, guys. Games itu ya, kita pilih ya guys, biar lebih seru, biar nggak tegang kali. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Oke, siap semuanya? Ya. 3, 2, 1, go. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Sekali lagi ya. Semangat, semangat. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Oke, salah. Akan memasuki tahap layanan bimbingan kelompok. Kita akan membahas topik panik dengan banyaknya tugas yang telah menunggu. Selanjutnya saya akan menanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah siap untuk memasuki bimbingan ini? Siap. Apakah ada suasana kalian yang tidak baik gitu? Baik aja, bagi baik-baik juga. Jadi kita akan membahas topik panik dengan banyaknya tugas. Tujuan kita membahas topik ini agar kedepannya kita itu bisa lebih rileks dan tidak deg-degan kalau misalnya menghadapi tugas, buku tugasnya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada kalian. Kalian ada yang tahu nggak mengapa pentingnya kita membahas topik ini? Kalau ada, silakan angkat tangan. Saya pentingnya kita membahas tentang judul paniknya tantangannya tugas itu adalah kita dapat meningkatkan kesadaran dalam diri kita sendiri agar tidak panik dalam mengerjakan tugas yang akan banyak di depannya. Baik, terima kasih untuk saudara Noel. Apakah ada lagi ya? Mungkin nggak ada. Selanjutnya kita akan membahas apa faktor-faktor penyebab dari topik ini. Nggak ada yang tahu sekarang. Menurut saya itu manajemen waktunya yang buruk, dia suka menunda pekerjaan, tidak
tidak membuat kapan mau dikerjakan tugasnya. Ada lagi? Ya, belum ngerjain tugas. Dan kedua itu dia menunda-nunda tugasnya, misalnya besok dikumpul tapi belum dikerjainnya tugasnya itu. Jadi tuntutan harus tinggi, kurang semangat. Baik, terima kasih yang sudah diri dan sedang. Selanjutnya kita akan memasuki dampak dari topik ini. Apakah ada yang harus Kayak dampaknya mungkin kayak kita karena terlalu memikirkan karena panik tugas itu kayak kita jadi stres, kita bisa jadi berlebihan, jadi kena juga ke mental, kesehatan fisik kita juga kena. Mungkin itu bisa dampaknya. apakah ada yang lain? Nah, di dalam topik ini kan pasti kita akan ada pencegahannya. Apakah ada yang tahu upaya pencegahannya dalam topik ini apa? Ya, Menurut saya supaya kita tidak panik karena banyaknya tugas, mungkin upaya yang bisa kita lakukan itu adalah membuat to-do list, yang artinya kita menjadwalkan kapan kita akan mengerjakan tugas dan kemudian tidak menunda-nunda pengerjaan tugas itu sendiri. Dan kemudian kita juga bisa memprioritaskan tugas yang mana yang deadline-nya mungkin tenggat waktunya akan lebih cepat, itu yang duluan bakal kita kerjakan. Itu aja sih. baik, terima kasih atas saran-saran dari kalian. Kemudian kita akan memasuki games di dalam dunia kelompok ini. Jadi gamesnya itu kayak misalnya saya bilang sebutkan nama buah, kalian sebutin dongeng. Misalnya dia bilang nanas, ini bilang nanas semangka, ini lanjut nanas semangka apel, ini lanjut ya. Tapi harus diingat ya kalau sampai disebut buah apa. Oke, bisa mulai sekarang. Satu, dua, tiga. Sebutkan nama hewan dimulai dari Noel. Anjing, Kucing, harimau. Anjing, kucing, harimau, tupai. Anjing, kucing, harimau, tupai, biawak. Anjing, kucing, harimau, tupai, biawak, cacing. anjing, kucing, harimau, tupai, biawak, cacing, gajah. Semoga gamesnya dapat bermanfaat bagi suasana. Selanjutnya saya akan memberikan kalian BMP3, kalian boleh mengisi. Baiklah, di sini saya akan menanyakan bagaimana komitmen kalian terhadap bimbingan yang kita lakukan tadi, layanan bimbingan kelompok. Ya, Mungkin komitmen yang dari saya kan sudah tahu apa faktor penyebabnya. Jadi mungkin saya untuk kedepannya, untuk menghindari paniknya banyak tugas, saya akan lebih peduli kepada faktor penyebab agar saya juga kalau misalnya banyak tugas tidak panik. oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang tambahkan lagi? Saya setelah kita mempelajari ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara pencegahan akibat karena kita panik karena banyak tugas. Kita dapat mengatur schedule dari yang mana yang lebih dekat tugasnya kita akan kerjakan.
dalam pelaksanaan bimbingan konseling bimbingan kelompok. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau? Kalau saya pesan saya itu saya jadi ini senang dan dapat mengetahui apa pencegahan dari akibat klinik dalam mengerjakan tugas yang banyak. Baiklah, berikutnya kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok lagi. Kira-kira kalian kapan ada waktunya dan bagaimana? Boleh tangan? Mungkin kita bisa melakukan layanan di sekolah lagi setelah jam kuliah dan setelah dan mungkin juga di waktu setelah kita saat libur. Oke, apa ada lagi saran lain? Kayak mungkin di hari Selasa selanjutnya kan kita juga ada mata kuliah bimbingan kelompok, jadi di situ kita masuk kelas kita bisa langsung bimbingan kelompok lagi di jam 9. Paham pembelajaran dari layanan bimbingan kelompok. Kita akan berdoa lurus sesuai kepercayaan masing-masing. Saya membawa doa sesuai agama saya, yaitu Islam. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan kemudahan dan kelancaran atas kegiatan kami pada hari ini. Amin. Baiklah, kita biar nggak makin tegang kali, kita nyanyi dulu ya guys. Nyanyi sayonara guys. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Dadah semua, sampai ketemu di hari Senin rasa.